Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kita berturut-turut 2 kali bicara tentang jangan takut. Yang pertama, jangan takut menghadapi masalah, tantangan, penderitaan, sakit, penyakit, apapun juga. Yang kedua adalah kita belajar tentang jangan takut. Hidup kudus, hidup benar. Kalau kita berdosa, hidup kita penuh ketakutan. Sekarang kita akan belajar yang ketiga, jangan takut kematian. Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian adalah hal yang paling ditakuti oleh manusia. Kaya, miskin, tua, muda, pinter, tidak pinter, pejabat, orang biasa, semua takut mati. Bahkan jujur, kita orang Kristen, bahkan hamba Tuhan pun takut mati. Betul, saudara? Tapi Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh, saudaraku, tidak gampang. Seorang Raja Qing di zaman kuno di Tiongkok, raja yang sangat power, berkuasa, dia orang yang takut mati. Umurnya tidak terlalu tua, 30 lebih, dia sudah takut mati. Oleh sebab itu, dia perintahkan agar seluruh ajudan pada menteri dan semua bawahannya yang hebat-hebat untuk pergi mencari obat atau apapun juga, supaya minum obat itu tidak akan mati. Dengan persyaratan, kalau tidak membawa obat itu, jangan kamu pulang. Kalau kamu pulang tidak membawa obat, dia akan bunuh orang itu. Saudaraku, berlama-lama ditunggu-tunggu tidak ada satu orang pun yang kembali membawa obat itu. Karena tidak ada obat yang bisa menangkal akan kematian. Akhirnya tidak lama kemudian, Raja Qing pun akhirnya mati, saudara. Saudaraku, seharusnya kematian tidak perlu ditakuti, seharusnya. Ayat Alkitab yang tadi kita baca yang sangat jelas sekali. Masih banyak ayat-ayat yang menyampaikan tentang hal ini. Khususnya bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Karena apa? Yang pertama, karena kematian orang percaya dipastikan bebas dari penderitaan. Yang kedua, karena kematian bagi orang yang percaya dipastikan bebas dari dosa. Yang ketiga, karena kematian bagi orang yang percaya adalah dipastikan orang itu diselamatkan masuk surga. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, nah dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya dapat diselamatkan. Hanya satu nama, Yesus Kristus, saudara dan saya diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, karena akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang ke Bapa di surga, tak kecuali hanya melalui aku. Itu firman Allah. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, seharusnya saudara tidak perlu takut mati seperti Paulus mengatakan dengan sangat jelas. Kematian Allah bagiku adalah keuntungan. Karena aku bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Bagaimanakah saudara? Mungkin saat-saat ini saudara sedang mengalami ketakutan karena saudara mau menghadapi kematian. Baik saudara yang maaf, yang sakit, maupun tak kalah saudara menghadapinya, tak kalah di rumah menghadapi kesulitan, saudara takut mengalami kematian. Saudara datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, percaya dan kuatkan imanmu. Hidup kudus. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Saya ini katakan. Kembali kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, bagi saudara yang belum percaya Tuhan, kembali saya tantang saudara, percaya Tuhan sekarang. Seperti Paulus, akhirnya dia percaya Tuhan. Dia punya keyakinan yang kokoh akan Injil, yaitu Yesus yang menyelamatkannya.
Saudara, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Percaya, bukalah hatimu. Oh, saudara akan mengalami ketenangan, kedamaian, sukacita dalam hidup saudara. Saya tidak katakan saudara takut mati lalu tabrak mobil saudara. Tidak. Saudara menunggu waktu Tuhan. Waktu dan kehendak Tuhan itu adalah terbaik. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Puji Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik. Ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk susah, ada waktu untuk sakit, ada waktu untuk sehat. Ada waktu hidup, lahir, ada waktu pun untuk mati. Puji Tuhan, itu firman Tuhan. Saudaraku, janganlah takut. Siapkan hati saudara. Kapan saja menunggu panggilan Tuhan bersama Tuhan di surga. Saudara, kita telah belajar 3 bagian penting tentang jangan takut. Jangan takut menghadapi kesulitan, sakit, penyakit, penderitaan. Jangan takut, hiduplah kudus, jangan berbuat dosa. Yang ketiga, jangan takut kematian. Karena dalam kematian dalam Yesus ada kekekalan, ada harapan, ada kepastian. Tuhan menolong saudara, memberkati saudara, melangkah bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah belajar banyak tentang jangan takut. Tuhan tolong kami sekali lagi Tuhan. Agar kami tidak takut menghadapi akan masalah, penderitaan, sakit, penyakit, kesulitan apapun. Kami tidak takut karena kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami tidak takut mati karena kami sudah percaya Tuhan Yesus. Terima kasih, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Amin.